cita-cita dari kecil atau memang faktor ketidaksengajaan tuh Bang? Mau jadi seorang penulis? Bukan cita-cita. Ada cerpen saya satu, judulnya Menari Bersama Serigala. Itu dimuat di Kompas. Wah, luar Waktu biasa. itu Kompas itu bagai barometer ya. Ya, betul. Kalau dulu, pernah nggak Abang tuh bikin, sebelum jadi penerbit, bikin tulisan, ditawarkan ke penerbit, dan ditolak? Iya, niat. Ini kalau saya, ya Allah, kalau saya punya kafe satu aja buat tempat sendiri, alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah terwujudlah satu kafe itu. Ya. Dan di situ saya mungkin ya se-Jogja. Ini klaim ya. Yang paling rajin bikin acara di kafe saya. Harus membuat 3 nama. Kenapa nggak satu fokus dengan satu nama gitu Bang? Nggak enak sama orang aja. Oh iya. Iya. Subscribe ya, gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ada di Jogja. Sedang main di kafe main-main, leyeh-leyeh. Ketemu dengan channel Ngobadul, ngobrol bareng Bang Abdul. Channel yang biasa-biasa saja tapi bintang tamunya selalu yang luar biasa. Yang selalu memberikan inspirasi bagi sobat-sobat sekalian. Tonton selalu video dari Ngobadul sampai akhir karena selalu akan ada inspirasi dari bintang tamu kita. Hari ini di Jogja kita bukan kedatangan, kita bertamu. Kita bertamu di kafe Bang Edi. Bang Edi, kepanjangan namanya Bang? Edi Mulyono. Edi Mulyono. Ya. Edi Mulyono kalau di Jogja ini seorang penulis, seorang penerbit, tapi mempunyai kafe 8 sudah Bang ya? 8. Sudah mempunyai kafe 8, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sobat-sobat Ngobadul. Kira-kira menjadi seorang penerbit dan penulis itu Bang, itu dari umur berapa Bang? Dulu mulanya saya belajar nulis ya. Ya. Itu awal kuliah tahun 1995. 1995. Ya, itu saya masuk kuliah gitu ya. Semester 1 lah. Semester 1. Sudah nulis Bang? Iya, belajar itu waktu Belajar itu. nulis. Terus saya dulu itu kan santri ya di pondok itu. Kebetulan di pondok itu ada koleksi novel-novel ya, walau novel-novel lama ya, kayak Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, ATI dan segala macamnya. Nah, itu novel-novel yang saya baca waktu itu. Ya. Ketika saya kuliah, ketemu sama lingkaran teman-teman yang mereka itu ternyata penulis. Waktu itu saya juga baru tahu bahwa ternyata menulis itu bisa menghasilkan uang. Ya. Gitu loh. Akhirnya saya tertarik, ini bisa ngasilin uang, dah lah saya mau coba belajar. Ya. Karena dulu saya bacaannya novel, cerpen gitu, lalu saya awal-awal ya belajar nulis cerpen lah ya. Nah, kira-kira mungkin setahun lah ya saya belajar itu. Alhamdulillah ada cerpen saya masih ingat itu Bang. Cerpen pertama saya diterima, dimuat di koran ya. Itu 10 Maret 1996, saya ingat. 10 Maret 1996. Iya, honornya 35.000 waktu itu. Waduh. Tapi zaman segitu ukuran umum anak kuliah dikirim 100.000. Oke. Jadi termasuk besar lah waktu itu. Saya terus semangat lah nulis ya. Terus begitu sampai lulus kuliah.
Akhirnya saya tersambung lah dengan teman-teman yang bekerja di dunia penerbit ya. Oh, kayaknya boleh deh saya mau coba bisnis ini. Ya, ya, Nah ya, itu mulai tahun 2001 ya, saya masuk ke bikin penerbit ya. ya, Ya tentu berdarah-darah lah ya, namanya dari nol ya. ya, Alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini. ya. Itu cita-cita dari kecil atau memang faktor ketidaksengajaan tuh Bang? Mau jadi seorang penulis. Bukan cita-cita. Jadi Jadi ya lingkungan, terbawa lingkungan gitu ya. Lingkungan yang positif tentunya ya. Betul, betul. Nah, awal bikin pertama kali yang dimuat di koran itu judulnya apa tuh? Judulnya cerpen ya, judulnya Den Bagus. Saya ingat lah. Ya. Den Bagus. Oke. Itu dimuat di koran dalam bentuk cerpen utuh? Iya, cerpen utuh. Cerpen utuh. Iya. Oke. Jadi ya tentu saja itu bukan cerpen pertama saya. Jadi ngirim ditolak Iya, lah iya, biasa iya. lah ya. Iya. Tapi saya bertahan lah terus Iya, tulis iya. itu sampai kemudian dimuat. Begitu dimuat itu perasaan saya udah bagaikan seorang cerpenis besar ya. Nggak ternilai ukuran Iya, itu ya, iya. ukuran finansialnya ya. Iya, iya. Itu. Terus berkembang. Kira-kira ada nggak cerpen yang menurut abang bener-bener apa ya, bener-bener berkesan, bener-bener berkesan dan menjadi suatu kebanggaan gitu? Iya, ada ya. Mungkin tidak satu, tapi yang saya ingat satu diantaranya itu ada waktu itu masih tahun 1996. Itu saya waktu itu mungkin baru umur 20 lah ya, mungkin ya. Waduh, Atau belum iya, nyampe iya, mungkin, iya, atau iya. 19 itu. Ada cerpen saya satu, judulnya Menari Bersama Serigala. Itu dimuat di Kompas. Wah, Waktu itu Kompas itu bagai barometer ya. iya, iya, betul. Barometer kualitas, barometer. Kompas di saat itu Iya, barometer koran itu ya nomor satu. betul. Nomor satu. Jadi barometer segalanya, barometer kualitas, popularitas, sampai honornya. Gitu. Ya tahun segitu honor di Kompas itu sampai 1 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya, iya, iya. Wah itu berkesan luar biasa buat saya. Nah, untuk membuat tulisan itu kan butuh inspirasi tuh Bang. Betul. Inspirasi itu biasanya datang dari kehidupan sehari-hari ataukah dari bisa terilhami dari orang lain yang dikenal gitu kebiasaannya? Ya dari sehari-hari ya, bisa dari saya pribadi atau suatu peristiwa atau cerita teman dan sebagainya. Tapi memang berangkat dari hal-hal ya yang sifatnya kenyataan sehari-hari yang saya tangkap lalu berkesan gitu loh. Berkesan, menarik untuk dituliskan, Iya. begitu biasanya. Iya. Iya. Ya, sebenarnya membuat cerpen dan tulisan-tulisan itu mungkin lebih berat ya daripada kita membuat suatu lagu gitu ya. Karena lagu mungkin dengan beberapa bait itu tidak mempunyai suatu kesinambungan. Tapi kalau cerpen itu memang harus dari awal sampai akhir Betul. itu memang harus benar-benar terinspirasi dan mempunyai benang merah gitu. Betul. Nggak suatu hal yang putus di satu lembar per lembar gitu. Dan itu tingkat kesulitan membuat cerpen tuh saya pikir luar biasa. Ya. Kira-kira ada orang tokoh cerpenis atau seniman yang membuat abang terilhami atau menjadi favorit abang gitu, menjadi sehingga kayak menjadi motivasi gitu Bang. Betul. Ada di namanya Seno Gumira Ajidarma. Oh, itu terkenal. Ya. Ya, ya. Dia cerpenis yang amat
saya kagumi, karyanya luar biasa dan mempengaruhi saya dengan sangat mendalam gitu. Dia itu yang saya sebut, saya selalu sebut begitu karena memang kenyataannya begitu. Iya, iya. Pernah ketemu Bang? Alhamdulillah saya jadi temannya. Wah, Gitu. Setelah beberapa tahun, setelah beberapa ya, tahun. setelah saya berada di dunia penerbit lah Iya, ya. iya, iya. Ya, gitu. Terus menjadi seorang penulis itu otodidak ataukah ada belajar atau ada kursus gitu? Otodidak. Karena sebenarnya basic studi saya di studi Islam, di pelajaran tentang syariat, perbandingan mazhab, filsafat Islam itu basic akademik saya. Iya. Jadi ketika saya masuk ke dunia cerpen itu memang otodidak ya. Zaman segitu kan tidak ada lah workshop-workshopan ya, apalah gitu, betul. nggak ada. Nah cuman saya beruntung punya lingkaran pertemanan yang banyak penulisnya, sehingga ya sebagai pemula kan sekadang saya minta tolong bacain dong, kasih masukan, kayak gitu-gitu aja, dan terus belajar sendiri. Gitu, Pak. Setelah menjadi penerbit, akhirnya setelah menjadi seorang penulis, akhirnya menjadi seorang penerbit. Itu apa tuh motivasinya Bang untuk menjadi seorang penerbit? Gini, ya ini hal getir yang harus saya katakan sebenarnya ya. Ya di negeri kita ini, walau tidak semua ya, kebanyakan penghidupan penulis itu agak berat, gitu ya. Apalagi kalau sudah berumah tangga, punya anak, gitu ya. Walaupun saya waktu itu tergolong penulis yang produktif, karya saya banyak dimuat di koran di mana-mana, tapi ya saya pikir itu saya harus masuk ke sesuatu yang lebih lah gitu lah ya. Nah, karena saya penulis, wajar ya kalau lingkaran pertemanan saya ya penulis, ya orang-orang editor, pedagang buku, dan sejenisnya. Nah, sampai di tahun 2021 awal ya, saya tersambung dengan beberapa teman yang punya pengalaman di dunia penerbit, gitu loh. Saya tanya, kayaknya bisa nih gitu. Walaupun ya campur nekat lah ya pastinya ya. Campur nekat, ya sudahlah, alhamdulillah Februari 2001 itu saya berhasil menerbitkan buku perdana dari penerbit Karangan saya. sendiri atau buku orang lain? Buku orang lain waktu itu. Buku orang lain. Gitu. Terus bisa nggak kita samakan, misalnya nih penulis itu sama dengan musisi yang menciptakan lagu. Terus penerbit adalah label atau manajemen daripada suatu apa ya, label suatu apa namanya, produser gitu. Itu sama nggak itu? Saya kira sama secara prinsip ya. Sama ya. Akhirnya posisi penulis dalam relasi dengan penerbit atau posisi musisi dalam relasi dengan label ya. Ya otomatis kalau bab income-nya nih kan terkait dengan serapan pasar juga ya. Betul. Buku yang kan pakai royalti biasanya ya. Misal royalti ini 10%. Katakanlah harga buku 50.000, berarti penulis dapat 5.000 kali penjualan kan gitu ya. Kalau bukunya terjual bagus, tentu dia akan dapat angka yang juga bagus. Tapi kalau bukunya kurang bagus ya dapat sedikit. Nah, masalahnya adalah buku bagaimanapun di kita itu berada di tepian nomor berapa untuk dikonsumsi oleh publik kan begitu tuh. Nah, ini tantangannya di sini. Sehingga lalu di kita ini buku misalnya dalam setahun terjual katakanlah 2.000, itu sudah kategori bagus gitu loh. Dengan masyarakat kita yang 200
60-80 juta seperti ini. Iya. Tapi ya udahlah, itu begitulah adanya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, pernah nggak menerbitkan buku yang memang karangan sendiri? Pernah beberapa kali. Dan itu boleh, maksudnya karangan sendiri diterbitkan sendiri gitu? Boleh Bang. Boleh ya? Bebas. Bebas ya. aturannya. Tugas penerbit itu apa sih Bang? Tugas penerbit adalah pertama mengkurasi naskah, ya. Misalnya nih abang punya naskah nih, katakanlah novel lah misalnya, dikurasi. Kurasi itu artinya diseleksi atau mungkin diperbaiki, sharing sama penulisnya, kayaknya bagian ini bolong deh, diperbaiki ya. Oh, sampai ke mereview ya? Betul. Sampai mereview ya. Berarti tugas penerbit bukan hanya menerbitkan dengan kata-kata penerbit ya, tapi memang lebih mendalami isi daripada si buku itu. Betul. Dan ada tanggung jawab di situ ya, yang melekat terhadap buku itu. Ya itu kira-kira bagaikan gini ya. Saya bagai mempertaruhkan nama saya, brand saya. Iya, betul. Ketika saya lalu nerbitin buku dengan asal-asalan. Iya. Mungkin di semua produk sama lah saya kira ya. Prinsipnya apapun buku yang saya terbitin itu harus digarap dengan serius dan sungguh-sungguh gitu loh. Sehingga setelah mengkurasi lalu masih dilakukan editing, lalu artistik kayak bikin cover, layout dan sebagainya, memproduksi, baru memasarkan gitu. Gitulah kira-kira. Kalau dulu pernah nggak abang tuh bikin sebelum jadi penerbit, bikin tulisan, ditawarkan ke penerbit dan ditolak? Pernah Bang. Pernah. Nah, saya balikin lagi, abang sebagai penerbit pernah nggak menolak tulisan orang? Sering. Itu parameternya apa Bang? Standar kami. Standar. Kalau saya bilang mutu, tentu tiap penerbit punya standar mutu ya. Standar kami. Yang disebut dengan standar kami banyak pilar ya. Misal kualitas karya menurut kami. Yang kedua analisis pasar gitu ya. Karena bagaimanapun saya nerbitin untuk dijual kan. Betul. Itu termasuk misal relevansi dengan momen dan sebagainya gitu. Gitu. Isi konten dari si buku sendiri? Oh iya. Apakah ada unsur sara, apakah ada unsur politik di situ? Itu juga disaring. Oh iya. Jelas itu. Gitu ya. Nah, setelah menjadi seorang penerbit, Bang. Apa sih saran-saran Abang tip-tip Abang ke orang-orang yang baru mau belajar nulis, Bang? Kira-kira ya selain otodidak tadi, Abang pasti punya tuh jurus-jurus dan tip-tip sehingga membuat suatu tulisan yang benar-benar bermanfaat dan layak dijual. Iya. Yang pertama tentu sama lah ya dengan para kreator lainnya ya. Tentu harus asah skill ya. Skillnya itu harus diperbagus terus, dan itu jelas butuh waktu panjang kan gitu ya. Jadi ya memang harus sabar berproses. Terus yang kedua, ini yang kadang menjadi titik dilematis ya. Mungkin ini dialami teman-teman musisi juga lah ya. Karya itu, mau karya tulis, karya lagu, bagaimanapun itu kan curahan batin. Sehingga lalu muncul istilah idealisme. Lalu yang jadi tantangan, ya orang boleh memilih idealisme apa saja boleh kan. Tapi yang jadi tantangan kan, apakah idealismemu ini bisa diserap orang tidak? Kan itu ya. Karena saya penulis, saya sulit untuk mengatakan, ayolah nulis sesuai selera pasar. Susah itu saya ngomong tuh. Tapi kalau terlalu komersil ya ngomongin kalau dari mata bisnis, saya maunya begitu. Iya. Itu artinya lalu titik temunya saya kira gini, penulis itu
Oke, dia punya idealisme, punya curahan batin. Tapi please lah, jangan merem dari pasar, gitu loh. Misalnya arah pasar warnanya merah nih sekarang nih, Ya. mainstreamnya. Ya. Lalu tiba-tiba orang bikin hitam. Ini gimana gitu? Ya, ya, Itu ya, akan menjadi kesulitan. Ya. Bagaimanapun, ketika sebuah produk buku diterbitin, itu kan banyak kos yang timbul. Betul, betul. Ketika ini ternyata gagal, balik modal aja tidak, ini akhirnya terdampak kemana-mana. Ya. Penerbit rugi, Ya. penulis tidak dapat royalti yang memadai, ya repot semua akhirnya. Ya, 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 Gitu. ya, ya, ya. Nah, setelah menjadi seorang penerbit, achievement selanjutnya selain sebelum kafe, apakah ada pernah melakukan usaha lain, Pak, sebelum kafe ini? Pernah saya gini, beberapa kawan dekat saya ngomong bahwa kamu itu bukan pebisnis sejati, katanya gitu ya. Karena tanda petik sebenarnya dari bisnis penerbit saya sudah ngerasa cukup sih. Ya, ya, ya. Ini kalau dari kacamata bisnis ya memang agak gimana gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kebetulan saya ini hidup itu lurus-lurus aja gitu loh Bang. Dalam artian nggak punya hobi yang gimana-gimana gitu ya. Gitu. Sehingga dampaknya adalah ketika bisnis penerbit saya ini mapan, ya mohon maaf saya punya cukup uang, wajar kalau saya berpikir untuk diversifikasi ya pengembangan bisnis betul. apa itu. Yang lalu melintas di kepala saya waktu itu, ini kayaknya Jogja enak banget ini bikin kos-kosan nih. Oke. Gitu. Lalu saya bikinlah itu ya. Ya, ya, Oke, ya, itu ya, udah jelas. ya, ya. Lalu suatu hari saya juga bikin travel umroh. Travel umroh. Gitu. Ya kena pandemi aja kan tiarap semua. Ya, 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 ya. Travel umroh itu. Tapi masih ada itu. Masih, cuman kan ya segitulah Ya, situasinya. ya. Terus dulu sebelum era Gojek ini ya, saya pernah bikin ini rental mobil gitu. Tapi ya seiring dengan menguatnya Gojek ya otomatis wes seperti kita obrolin tadi, ya wes lah yang terbaik tutup lah itu, gitu ya. Iya, 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 iya. Pernah juga di tahun berapa saya agak lupa ya, saya diajak teman, diajak bikin masuk ke bisnis konstruksi. Oke, Kontraktor. Ya waktu itu uang saya banyak lah ya. Dan teman saya berhasil meyakinkan saya. Akhirnya saya masuk. Gagal ternyata. Gagal. Dan angkanya buat saya signifikan. Ya, 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 ya. Nah, dari seluruh ini, baik yang berhasil atau gagal, saya lalu memahami satu hal nih. Ya. Bahwa tiap bidang bisnis Oke. itu memiliki dunianya sendiri Ya. yang tidak bisa dipandang sama dengan basic bisnis saya. Betul. Mungkin secara teori saya bisa berkata cash in, cash out, selling out, gitu lah. Ya. Tapi ketika saya pegang travel, ternyata ada pilar-pilar yang itu pengaruhnya sangat besar yang tidak pernah ada di buku. Oke. Begitupun ketika saya masuk ke konstruksi itu, Ya. ternyata banyak yang saya itu nggak tahu di dunia ini. Iya, iya. Akhirnya kesimpulan saya gini, wes dah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam. Kalaupun mau split ke bisnis lain, cari yang paling dekat dengan duniamu. Ya. Saya berpikir begitu. Ya. Lalu masuklah saya ke kafe. Gitu. Nah, korelasinya dari menjadi seorang penerbit menjadi pebisnis kafe, itu korelasinya apa Bang? Dan memicunya tuh apa? Ya, saya
seneng bikin event-event, acara-acara literasi ya, acara-acara yang masih terhubung dengan perbukuan lah. Ya. Nah, dulu saya sering sewa gedung, sewa kafe teman dan sebagainya untuk bikin acara itu. Sampai di suatu tahun 2017 saya batin gitu ya, niat. Ini kalau saya, ya Allah, kalau saya punya kafe satu aja buat tempat sendiri, alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah terwujudlah satu kafe itu. Ya, ya. Dan di situ saya mungkin ya se-Jogja, ini klaim ya, yang paling rajin bikin acara di kafe saya. Yang paling rajin bikin acara di kafe. Ya banyaklah tokoh yang telah saya undang ke sini, baik itu yang di bidang macam-macam itu ya. Ya saya lalu merasa lebih lengkap, lebih mantap lah. Jadi bahwa kafe ini bisnis iya, tapi di sini pun saya bisa bikin event-event yang itu menjadi passion saya juga gitu loh Bang. Itulah korelasinya begitu itu. Ya, Sobat Ngobadul, saya Bang Abdul tadi dari jam berapa? Dari pagi siang ya, kita udah nongkrong di Leyeh-Leyeh, nama kafenya Leyeh-Leyeh, dan terus malam ini main-main, kafe main-main, itu wah, luar biasa. Konsumen itu benar-benar antusias untuk datang ke sini, dan seperti ada konsumen-konsumen yang memang benar-benar fanatik gitu datang ke kafe ini. Yang nggak percaya silahkan datang. Di kafe main-main, Leyeh-Leyeh, basa-basi. Ada 3 kafe. Leyeh-Leyeh, main-main, sama basa-basi. Leha-leha Bang. Leha-leha, bukan Leyeh-Leyeh. Leha-leha, basa-basi, dan main-main. Ya. Itu rame sekali. Padahal ini masa pandemi masih ada. Masih ada, tapi animo orang untuk datang ke sini itu sangat besar gitu. Dan saya benar-benar shock melihat pasar ini gitu. Parkiran penuh, semua orang antusias untuk datang ke sini. Padahal saya tidak melihat menu, saya tidak melihat sesuatu hal yang spesial, mohon maaf, di kafe ini. Tipnya apa sih Bang? Tipnya apa nih? Kafe yang sangat sederhana, kafe yang sangat bahasanya main-main tadi, itu tapi digandrungi sama konsumen. Itu tipnya apa? Biar sobat-sobat yang nonton ini sedikit ada apa ya, ada pembelajaran gitu Bang. Iya. Saya kan kalau dihitung seluruhan nih, saya mulai dari merintis penerbit itu sampai hari ini udah 21 tahun lah Bang, berkecimpung di dunia bisnis ya, atau dunia wirausaha ya. Ya berbagai naik turun tentu saya alami, bahkan juga ada 1-2 lah yang gagal. Ya alhamdulillah banyak berhasilnya lah ya. Secara teori bisnis gitu ya, saya lalu berlabuh pada sebuah kesimpulan bahwa bisnis itu nampaknya yang paling pokok itu adalah sustainability. Kesinambungan, keberlanjutan. Gitu ya. Karena poinnya di sana, maka saya harus membidik pasar yang punya potensi itu seluas-luasnya. Gitu ya. Itulah sebabnya misalnya mengapa saya sama sekali nggak tertarik ketika dulu ada orang nawarin, ayolah buka itu
dungdung. Dungdung itu minuman dari Thailand itu loh. Pernah rame gitu. Alah enggak lah, itu paling isu musiman saya bilang gitu. Dan ternyata benar. Ya. Paling enggak itu tidak lagi semeriah dulu lah ya. Dan beberapa isu-isu lain gitu. Nah, saya percaya bahwa kesinambungan itu akan lebih terjamin jika bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup yang pokok dan mendasar, gitu ya. Ketika saya masuk ke kafe, saya tentu riset lah ya, Ya. lihat sana sini, mungkin sharing juga sama teman-teman. Bagaikan ini ada beberapa kotak pasar nih, dan yang saya lihat di Jogja ya, pasar terbesarnya adalah pasar mahasiswa. Ya. Nah, tanpa bermaksud mengecilkan, kalau pasar yang dibidik mahasiswa itu tentu harus sesuatu yang memang benar-benar dunia mereka, Betul. ramah kantong, jelas. Ya. Oke. Mungkin zaman sekarang colokan harus luar biasa. Oke. Lalu ada wifi, lalu ada tempat yang nyaman lah buat mereka untuk nongkrong sebebas-bebasnya gitu ya, nongkrong lama dan sebagainya. Nah, itulah yang saya masuki, gitu. Itulah yang saya masuki. Sampai saya kalau ditanya secara sederhana, saya bisa mengatakan begini, nih, kalau bikin kafe di Jogja simpel, bikinlah di tempat yang itu mudah dijangkau mahasiswa, dekat kampus misalnya. Ini kan dekat kampus. Iya. Yang kedua, beri mereka Kenyamanan. ya harga yang Oke. pas untuk mereka itu. Iya. Gitu. Ketika dua pilar ini dapat, itu lalu masuk ke yang ketiga, kenyamanan. Kenyamanan. Dari situ lalu lahir konsumen-konsumen loyal itu. Oke. Iya. Saya kira sesimpel itu lalu akhirnya itu. Iya. Gitu. Makanya saya pribadi juga nggak tertarik ya untuk bikin ya kafe-kafe yang begini begitu misal gitu ya. Mohon maaf nih, bukannya nggak bisa. Iya. Tapi saya nggak tertarik ke itu. Iya. Karena saya ngelihat bahwa secara bisnis segmen yang paling besar di Jogja itu ini. Oke. Terus yang kedua, balik lagi ke motif awal tadi itu. Di kafe-kafe seperti ini saya feel free aja melakukan apa saja. Bikin acara, bahkan tiap malam Jumat ada acara hataman, Bang. Rutin itu. Oke. Di kafe. Iya. Jadi misal kita di sini hataman, di sana nongkrong. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang itu tidak mungkin dilakukan di kafe-kafe premium lah sebelah gitu ya. Iya. Iya, seperti itu. Jadi saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sobat Ngobadul sama Bang Edi. Ternyata sampai konsumen datang nggak makan, nggak minum apapun boleh gitu. Dan itu belum tentu ketemu di kafe-kafe yang lain. Boleh. Gitu. Itu yang membuat konsumen itu pengen datang walaupun dia bawa duit 8.000 perak. Ini 8.000 perak saya bisa dapat ini nih. Gelas besar Lemon tea. es lemon tea. Ini dengan modal 8.000 perak ini bisa saya duduk di kafe ini dari awal sampai kafe tutup. Jadi 8.000 perak bisa nongkrong di sini atau nggak usah belanja apapun diperbolehkan. Boleh aja. Dan bahkan ada yang tidur di sini. Betul. Menjadi kos-kosan kedua di sini gitu. Wah, itu luar biasa itu. Mungkin nggak ketemu di kafe-kafe yang lain. Oke. Sampai di situ kita menemukan poinnya. Selanjutnya, kenapa sih dibikin nama main-main, basa-basi, leha-leha? Kayaknya namanya nggak ngejual banget gitu kan. Nggak ngejual banget, namanya kayak main-main, basa-basi gitu. Nggak kayak nama kafe yang dibikin kayak nama yang bagus gitu. Iya. Itu terinspirasi dari apa tuh, Bang?
Satu ya, anak-anak yang menjadi segmen dari kafe ini, gitu ya. Ini mungkin agak teoritis sedikit. Itu adalah anak-anak milenial yang, tanda petik ya, mereka itu pengen kenyamanan, kemapanan, kesuksesan dengan dunianya sendiri. Oke. Itulah sebabnya mengapa anak-anak muda hari ini itu enggan kalau diajak kerja dengan sistem jam kerja begini begitu. Mereka memilih yang bebas, gitu ya. Itu kecenderungan ya. Iya. Mungkin beda dengan generasi kita itu. Kalau generasi kita mungkin sebagiannya orientasinya PNS, Iya, misalnya atau iya, apalah, iya. kerja di perusahaan mapan macam, gitu ya. Nah, ini lalu terkait ya dengan kondisi psikologis bahwa ternyata anak-anak muda sekarang itu lebih cenderung pula kepada ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang terkesan ringan, mudah diingat, dan tidak serius-serius amat lah. Gitu. Saya kira itu salah satu bagian dari strategi branding ya, gitu. Maka ya ada banyak nama lah yang sejenis-jenis gitu ya, yang kayaknya itu nggak serius banget gitu ya, gitu. Nah, mulanya itu saya pakai nama basa-basi, ya. Karena basa-basi udah jadi 6, akhirnya saya bilang udahlah yuk pakai nama lain juga lah biar nggak terlalu sesak nama basa-basi di Jogja itu. Akhirnya muncul nama main-main, akhirnya muncul nama leha-leha gitu ya. Itu strategi apa? Harus membuat 3 nama. Kenapa nggak satu fokus dengan satu nama gitu, Bang? Nggak enak sama orang aja. Oh iya. Iya 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 iya. Nggak enak Oke banget. oke oke. Nah, nggak enak sama orang, takut dibilang terlalu banyak punya kafe, padahal ya memang banyak gitu. Nah, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini, progres buat kafenya lumayan Betul, ngebut ya. banyak ngebut lah. 2017 sampai 2021 ini 8 kafe yang dibuat. Ke depan ada rencana buka lagi? Ada Bang, ada. Tapi tidak pakai mode spot lagi ya. pakai anu lah, pakai Nggak pakai turbo lagi ya? pakai D aja lah ya, asal jalan gitu. Kalau secara planning, pengen gitu ya, ada pengembangan. Ya saya kira setahun satu aja lah, Ya, satu ya, cabang ya. lah. Tapi tetap pakai nama 3 nama ini? Iya, Ya, rencana tetap 3 nama itu, biar tetap di situ. ya, ya. Ini Bang, kalau canda ya ini ya canda ya. Kalau Abang pengen dapat jawaban yang agak spiritual terhadap nama ini, ada Bang sebenarnya Bang. Ya, ya. Siap, siap. Basa-basi, Oke. main-main, Ya. leha-leha. Leha-leha. Ini kalau canda spiritual saya itu gini. Ya ini kan semuanya itu ya permainan saja lah gitu. Oke. Gitu ya. Ya. Kalau di Al-Quran kan bilang gitu, dunia Ya. permainan aja gitu. Dunia permainan aja. Betul, 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 betul. Canda betul, betul. Iya, 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 iya. Ya ngapain serius-serius banget ya gitu. Iya, 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 iya. Oke. Dengan berkembangnya kafe yang begitu pesat tuh Bang, di tahun 2017 sampai 2021, manajemen apa sih yang dilakukan sehingga perkembangan yang begitu pesat ini tetap on the track gitu? Iya, iya. Ini yang termasuk bagian agak unik ya. Mungkin karena saya tidak punya basic akademik manajemen ya. Ya. Sehingga cara saya memanage itu adalah gini. Bahasa saya ke teman-teman jadi gini, saya menempatkan 2 JM ya. Satu JM administratif, yang 2 JM operasional. Ya. Lalu di tiap kafe itu ada manajer. Ya. Bahasa saya ke mereka begini,
Gini loh, saya ini tidak pengen bikin kafe ala Excelso, ala Starbucks, dan ala-ala yang lain. Saya pengen bikin kafe ya ala Pak Edi aja, saya bilang gitu toh. Apa yang saya suka ya itu yang saya lakukan. Iya, iya. Nah, begitupun dalam hal manajemen. Bahasa saya sederhana gini, kamu bikinlah ya data-data, laporan-laporan yang selayaknya. Yang penting kamu paham, aku paham, udah selesai. Ya. Gitu Bang. Jadi nggak ada sekolahnya Pakai manajemen. kalkulator pasar Bang ya. Gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Ya oke lah, secara data ya pasti ada. Ya. Cuman tidak kok lalu mengikuti sistem begini begitu, enggak lah. Gitu ya. Dan masih manual Bang ya? Manual gimana Sistem maksudnya? kasirnya. Sistem kasirnya gitu. Pakai aplikasi sih anak-anak itu. Oh, pakai aplikasi. Nggak nerima tunai. Tunai. Tunai ya? Ada tunai, ada apa lagi? Kayak OVO, apa lagi diterima semua. Oke, oke, oke. Pakai Nah, gesek bisa. dengan 3 nama, itu apa sih perbedaannya? Main-main, basa-basi, sama apa tadi satunya? Leha-leha. Leha-leha, saya leyeh-leyeh jadi. Kalau leha-leha. secara Pangsakah? kalau secara fisik sih kelihatan berbeda ya bangunannya ya. Ini main-main ala kayu-kayu terbuka kayak gini. Ya, Kalau leha-leha itu ala joglo-joglo Jawa itu ya. joglo-jogloan. Secara menu mungkin ada beberapa berbeda, tapi secara prinsip enggak juga lah sebenarnya. Mungkin kalau jawaban yang paling prinsipil tadi Bang, nggak enak sama orang. Dari sisi menu sama? Ada beberapa yang berbeda aja, cuman nggak signifikan. Secara pangsa? Relatif target sama. konsumen? Relatif sama ya. Sama. Ya walaupun ada gini misalnya ya, kalau kayak basa-basi main-main itu pangsa besarnya itu mahasiswa, keluarga agak kurang nyaman mungkin kalau kesini ya. Kalau di leha-leha itu keluarga bisa masuk, Oke. walaupun mahasiswa juga bisa masuk gitu Iya, loh. iya. Jadi ada perbedaan sedikit ada, tetapi enggak kok lalu bagai A ke Z itu enggak seperti itu. Gitu. Ya. Nah, tadi saya melihat ada live musiknya, Bang. Ada. Itu setiap hari Setiap hari bergilir kemana-mana gitu. bergilir kemana-mana. Jadi setiap minggu satu kafe itu satu sekali. Kayaknya 2 deh kalau nggak salah ya. 2 ya. Rata-rata 2. Nah, itu untuk musisinya dipilih atau mereka ada yang melamarkan diri untuk mengisi live musik di sini, Bang? Ada 2 pola tadi itu. Jadi kan ada teman di sini yang dipasrahi untuk urusan musik nih. Nah, ada yang orang memang minta ke dia gitu ya. Ada yang dia ngambil teman-temannya, jaringan-jaringannya aja gitu. Seperti itu. Tapi berganti-ganti Iya, banyak grup. timnya, banyak grup. Banyak grup. Karena Nggak kan satu tim reguler gitu. banyak. Oh, orangnya sama. Cuman kelompoknya banyak. Oh, kelompoknya Karena bisa banyak. saja misal nih malam minggu nih, kayak sekarang nih. Ya. Itu bisa perform di 3 titik misal gitu. Oke. Gitu. Lalu nanti geser ke sini gitu. Ya. Sehingga banyak sekali musisi yang bisa hadir di sini, Bang. Betul. Jadi misal total ada 15 orang misal nih. Gitu ya. Ya 15 orang ini yang lalu muter sesuai dengan jadwal masing-masing gitu loh. Gitu kira-kira. Iya. Dan itu mereka dibayar per sekali sesi, Iya, per perform. per perform gitu ya. Langsung dibayar gitu ya. Baik, income mereka dapat dua. Ya. Satu memang dibayar oleh kafe. Yang kedua, sebenarnya dulu saya nggak mengizinkan yang kedua ini, tapi belakangan saya bolehin lah. Ternyata saya juga baru ngerti bahwa di beberapa kafe itu ada istilah tanda petik, mohon maaf ya, ngamen. Oke. Orang perform misalnya nyanyi 5 lagu, lalu ada kota atau dus yang diedarin, konsumen yang ada bisa ngasih lah ya. Dulu saya nggak bolehin itu. Ya udahlah biar kafe aja yang bayar gitu.
belakangan saya izinkan dengan alasan gini, boleh, tetapi kotak itu jangan diedarin. Ya, Taruh aja di depan yang main, gitu loh. ya, ya, ya. Pikir saya gini, ya barangkali lah sekali perform ada 100.000 yang masuk ke situ, buat tambah anak-anak yang main. Akhirnya saya bolehin gitu. iya, Dan mereka dapat dari 2 pola itu. Oke, oke. Sehingga mereka mendapatkan 2 income gitu kan. Betul, betul. Ya, 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 ya. Nah, dari begitu banyak bisnis-bisnis yang Abang lakukan tadi, ada nggak titik balik di mana Abang pernah sangat jatuh gitu? Dan ada nggak satu momen yang memang Abang memang merasa momen Abang bangkit gitu? Pernah lah ngalami kegagalan ya, tapi kalau sampai ke posisi jatuh, ambruk gitu, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ya. Bahwa ada yang gagal, iya gagal. Misal tadi saya cerita, saya bikin rental, unit mobilnya berapa lah saya lupa sekian, lalu tutup gara-gara ada bisnis Gojek ya dan sebagainya. Saya cerita tadi, pernah saya tertarik ke dunia konstruksi gitu ya, ya gagal ternyata gitu ya. Ya, tapi saya masih punya energi lah, punya amunisi untuk merawat bisnis-bisnis yang lain gitu. Ya gitu-gitu aja posisinya Pak. Nah, di masa pandemi kemarin, merasakan nggak nih Bang, dengan bisnis-bisnis yang ada? Ya kerasa pastilah ya, Kerasa ya. semua bisnis kerasa, ngalami penurunan, bahkan mungkin kesulitan yang ngalami. Ada nggak poin penting ketika masa pandemi tadi untuk suatu strategi ke depan? Iya, ada. Saya ngerasa gini ya, bahwa ternyata terlalu ambisius dalam bisnis ini juga kurang baik. Gitu. Misal gini nih contohnya, dulu saya setahun itu bisa bikin kafe 3. Ya, duitnya banyak lah, modalnya. Ketika pandemi, omset nggak ada, sementara anak-anak juga tetap harus dikasih uang jajan lah kasarnya begitu ya. Mau nggak mau saya harus nomboi sebagai tanggung jawab saya kan. Saya lalu pikir, ya alhamdulillahnya saya punya saving untuk nombok. Tetapi akan lebih baik lagi jika saving itu memang harus disiapkan dengan sungguh-sungguh sejak dini. Gitu. Sehingga maka lalu saya mempertimbangkan gini, oke, dalam setahun kayaknya yang paling safe itu adalah saya bikin kafe 1 aja. Selebihnya bisa untuk saving ya atau dinikmati aja lah Bang. Itu kira-kira. Itu pelajaran terbesar dari pandemi menurut saya. Yang kedua, nombok itu bagaimanapun kan pasti ada batasnya. Ya. Tapi ada nilai yang menolong di luar perkara nombok itu. Yaitu nilai kekeluargaan ternyata. Relasi saya dengan anak-anak yang baik gitu loh. Sehingga pada satu titik ketika misal nih, ini mau ya gini, ini mohon maaf nih. Bulan ini gaji kalian nggak bisa dibayarkan penuh tanggal 1. Ini tanggal 1 saya kasih sekian dulu. Nanti tanggal 10 apa 15 saya kasih, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Itu nilai kekeluargaan. Itu. Sehingga saya pernah bayangin gini, iya ya kayaknya ini di masa-masa berat kayak gini ini. Hal berharga pada diri kita semua itu adalah nilai-nilai kekeluargaan itu. Karena itu yang bisa saling menguatkan. Saya nggak kebayang. Kalau misalnya nih, karyawan kafe ini mungkin ada sekitar 120 orang Bang. Kalau nilai keluargaan ini nggak saya bangun dari dulu, lalu mereka, entah sebagian atau berapalah dari mereka itu lalu lapor ke Disnaker, masalah itu, kan begitu. Tapi karena nilai kekeluargaan itu akhirnya ada rasa pengertian, ada rasa kesadaran. Ya nggak apa-apa ya, bantuin bapak, gitu-gitulah bahasa mereka itu loh. Yang penting kita bisa makan lah. Gitu.
Ternyata bisnis itu bukan melulu tentang profit, Oke. tapi tentang nilai-nilai itu juga. Nilai-nilai Dan itu yang kekeluargaan menolong tadi. ternyata. Iya, Gitu. iya. Nah, di usia yang sekarang sudah mapan nih Bang, Iya. dari sisi usia dan dari sisi eh, finansial, Iya. target apa lagi sih Bang yang mau dicapai? Apakah mau lari ke politik? Itu Kan udah tenar, udah dikenal orang banyak gitu. Biasanya kan apa? Ketenaran itu bisa bermanfaat buat politik tuh. itu termasuk hal yang saya berdoa kepada Allah nih supaya dilindungi dari itu. Godaan itu ya. Iya. Enggak lah, saya enggak ada kebayang ke sana, walaupun pernah lah beberapa kali ada kawan-kawan yang berusaha bujuk-bujuk saya gitu. Tapi saya enggak lah, udahlah. Iya, iya, iya. Enggak lah Bang. Enggak lah kalau ke politik. Oke. Eh, Target nih, target ya. pencapaian lah. Saya mohon maaf ya kalau ini kedengaran sok Ya, belagu gitu ya. ya. Tapi saya ingin ngomong, Apa adanya. insya Allah ini apa Iya, adanya. iya. Gini. Nah gini Bang, tadi saya bilang bahwa hidup saya itu lurus-lurus saja. Ya. Tapi saya punya satu hobi, Hmm. ya. Saya suka mobil Bang. Tapi itu dulu, Ya. gitu ya. Ya. Masih usia 30, 35 Ya, gitu. ya, Wah. Saya pernah berada di masa punya Alphard 2 Bang. Oke. 2 itu buat apa coba kalau dipikir dari hari ini ya. Iya, iya, iya. Saya pernah dengan gila Heeh. beli Mercedes SLK 250 seharga 1,2 M tunai. Ya. Yang bisa dibuka tuh. Ya. Gara-gara apa Ya. coba? Gara-gara sinetron. Iya bener itu. Iya, 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 iya. Masa itu saya uang banyak, Mm-mm. mobil apa yang saya suka, besoknya saya beli. Mm-mm. Tapi itu udah lewat. Ya. Saya enggak, lalu dilihat, saya sekarang usia 44 ya. Ya. Saya ngelihat ke masa saya naik mobil dengan atap dibuka, itu kok memalukan sekali betul, gitu betul, loh. betul, betul. Itu masa-masa yang pernah kita lewatin ya. Betul, Iya. memalukan sekali. Ya. Tapi ya itu perjalanan Perjalanan ya. hidup. Iya. Sehingga sekarang ya oke bahwa saya kadang suka mobil ini, tapi itu nggak lalu menjadi sebuah ambisi gitu loh ya. Iya, iya. Artinya buat saya, oh ternyata kayaknya mobil yang saya cocok kalau pergi sama keluarga itu ternyata cukup Innova Venturer selesai gitu loh. Betul. Kalau saya sendiri ya mungkin pakai Jazz atau servis selesai. Ya, gitu. ya, Saya nggak ya. butuh SLK segala macam. Gitu ya. Iya, iya, iya. Itu satu-satunya hobi saya Iya, gitu. betul. Dan itu udah selesai. Iya, iya. Nah, kesini-sini ini diantara salah satu motivasi saya mengapa saya bikin kafe banyak itu. Karena kafe ini padat karya. Oke. Satu kafe kayak gini ini kondisi kayak sekarang bisa butuh 15 orang. Semuanya anak muda Ya, ya. gitu ya. Ada yang mahasiswa, ada yang udah selesai kuliah dan sebagainya. Saya ngerasa lalu, oke, ini yang memberikan manfaat kepada banyak orang, membahagiakan, menyenangkan. Ada beberapa anak yang saya tahu persis itu, kalau bahasa canda saya, ini nemu saya sama anak ini. Gitu. Ya, ya, Nemu ya, di jalan, saya bawa ke sini, saya kasih makan kerja gitu. Ya, ya, ya. Ada beberapa orang yang begitu, Bang. Ya, Beneran ya, itu. Ya, ya, ya. Nah, ketika ngelihat mereka tumbuh sehat gitu ya, bisa makan, bisa merokok, bisa tertawa, itu Masya Allah. Rasa ininya ya, Betul. kepuasan batin gitu Betul. ya. Ya, ya. Itu ya, diantara ya, ya. motivasi terbesar saya ngembangin kafe itu ya. Sehingga rasanya gitu ya, andai ini saya bikin kafe lagi atau suatu hari saya berada di posisi bikin perusahaan apa misal gitu ya. Rasanya itu isi batin itu adalah tentang biar orang bisa kerja. Sip. Ya, betul. Bukan lagi tentang
saya harus untung sekian. Betul, betul. Bahkan Bang kadang, ini sekalian saya cerita ya, Mm. saya itu kadang nyari-nyari cara untuk supaya anak-anak itu dapat gaji lebih gitu. Saya yang nyari cara. Oke. Nih kafe bagus nih omsetnya sekarang, Ya. ayolah diadain insentif. Mm, 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 mm. Begini. Jadi biar punya alasan manajerial gitu. Betul, betul. Tapi poinnya adalah ternyata mungkin faktor usia ya Ya. bisa menjadi lantaran Ya. sebab orang lalu bekerja bisa makan macam-macam itu, masya Allah membahagiakan. Betul, betul, betul. Itu kira-kira ya. Betul. Makanya saya tidak berpikir untuk berhenti berbisnis, tidak. Tapi orientasi saya ke sana sekarang. Oke. Gitu. Pernah nggak merasain Bang, tatapan mata karyawan itu terhadap Abang tuh penuh harapan gitu. Penuh harapan tuh dalam artian, kok bisa numpang hidup nih dari Abang gitu. Itu rasa di diri Abang tuh seperti apa sih ketika melihat mereka itu Ya sering. pengen melakukan sesuatu hal ya, Betul, sering. dan pengen istilahnya apa? Pengen selalu bisa menghidupin orang itu gitu. Betul, Ya. Menjadi tempat di mana orang itu meraih rezeki gitu. betul. Kemarin kan kita ngalami beberapa PPKM itu ya. Mm-mm. Waktu masih bulan Juli, Agustus itu kan anak-anak yang main musik itu kan benar-benar off ya. Yeah. Kafenya aja off. Saya sama Mas Argo yang pegang musik itu berkali-kali diskusi. Ayolah diakali gimana caranya supaya anak-anak bisa perform. Hmm. Akhirnya ada yang perform mulai jam 2. Padahal tanda petik secara bisnis saya nggak butuh sebenarnya. Supaya mereka bisa perform dan dapat uang. Itu aja. Ya, ya, Gitu. ya. Nah, ini satu contohnya ya. Dalam beberapa lain itu kadang saya nerima orang itu bukan karena butuh, Pak. Mhm. Karena ya ini kalau nggak saya yang ngangkat siapa Betul, gitu. betul, Itu betul, beberapa betul, kali kejadian Betul, betul. gitu. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan di titik usaha yang sudah berkali-kali dilakukan dan mengalami suatu naik turun, target utama dari seorang bisnis seperti Abang ini yaitu bermanfaat bagi orang banyak. Betul, insya Allah begitu. Titik itu yang Iya. yang akan dikejar gitu Bang ya. Iya. Bukan lagi mengejar sesuatu hal yang gua harus kaya raya gitu. Enggak. Gitu ya. Ya itu yang ya semoga inilah. Saya sering berdoa gini, ya Allah saya mohon supaya diberi rezeki yang halal, thayyib dan banyak supaya bisa bermanfaat ke orang lain. Itu Iya, doa saya. betul. Karena Jadi saya mintanya yang banyak deh, ya, tapi memberi manfaat ke Iya. orang lain. Gitu. karena kalau saya pribadi saya yakin sekali bahwa banyak kesuksesan pebisnis itu sebenarnya adalah titipan rezeki dari orang lain. Betul. Bukan 100% rezeki dia gitu. Bang kok jadi spiritual sih? jadi kayak ini ya saya ya. Kayak orang yang ini ya. Tapi itu yang apa yang kita mendapatkan poin-poin penting dari seorang Bang Edi gitu. Betul, betul. Pencapaian target suatu usaha atau bisnis itu bukan finansial, Udah lewat lah ya. lewat udah. Udah. Tapi titik yang harus didapatkan itu adalah manfaat seluas-luasnya bagi Betul. orang lain gitu. Dan itu apa ya? Suatu goal yang menurut saya luar biasa. Orang banyak kok yang menjadi miliarder, triliuner itu belum tentu bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Tapi dengan bisnis yang merambah ke segmen-segmen yang memang benar-benar dirasakan oleh banyak orang, justru itu yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Betul. Dan itulah kenapa Bang Edi membuat kafe ini Ya, diantaranya begitu. gitu. Yuk datang ke kafenya Bang Edi, main-main basa-basi karena kafe ini adalah tempat di mana orang bisa
bisa datang berekspresi dan mencari kenyamanan, Betul. tapi outputnya adalah di mana manfaat dari kafe ini akan ke orang-orang yang membutuhkan. Betul. Gitu. Insya Allah begitu. Insya Allah. Dan itu poin penting yang Iya. yang ingin Bang Edi capai gitu. Iya. Nah, udah ngobrol panjang nih sama Bang Edi dan saya thank you banget Bang dikasih Sama-sama. waktu sampai Ya. larut malam kayak gini nih udah sampai mau jam 12 malam Bang Edi. Jam 2 malam. Gila nih, jam 2 malam loh shoot ini. Tapi nggak terasa karena kita banyak sekali poin-poin inspirasi yang kita dapatkan. Iya, iya. Bang, kasih dong Bang quote-quote Bang ke teman-teman Bang. Udah kayak Tereli ya main code. Iya. Jadi apa? Inspirasi bagi ya mungkin musisi atau mungkin apa namanya seniman yang sebenarnya bergantung hidup terhadap dunia seni ini. Iya. Tapi akhirnya mereka dapur nggak ngebul gitu. Itu kira-kira inspirasi apa nih Bang yang bisa diberikan ke sobat-sobat nih Bang? Iya, iya. Saya kira gini ya, pertama, betapa sangat pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan untuk selalu kita rawat melampaui apapun. Gitu. Kenapa begitu? Karena oke, satu sisi kita paham bahwa seseorang semakin banyak jaringan tentu semakin bagus. Ya. Tetapi kalau jaringan itu hanya sebatas pada orientasi bisnis, orientasi material, ini rapuh. Ya, ya. Beda dengan misalnya jaringan itu, relasi itu terbina atas nilai-nilai persahabatan, Ya. kekeluargaan, persaudaraan. Ini akan tangguh dalam segala cuaca, termasuk era pandemi ini, seperti saya contohkan tadi itu ya. Karena itu saya pikir di antara clue-nya yang pertama ya nilai-nilai itu yang harus dirawat di atas segalanya gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, di masa kayak gini kan semua orang ngalami lah kesulitan, keberatan, tantangan dan segala macam. Ini juga bakal jadi ujian bagi konsistensi kita terhadap apa yang telah kita bangun bertahun-tahun sejak dulu. Baik itu teman penulis, teman musisi dan sebagainya. Bahwa ngalami sulit Pak. Bahwa ngalami persoalan. Tetapi sepanjang kita punya tadi nilai-nilai persahabatan itu, saya kira nggak ada lah orang berkawan itu yang lalu rela diam kawannya tidak makan, itu nggak ada lah. Iya kan? Gitu. Jadi yang kedua tadi ya ini ujian konsistensi buat kita gitu. Kadang-kadang saya berpikir gini ya, bagaikan tangan orang itu ada capnya Bang. Misal gini, orang kalau skillnya di menulis, dia hidup dari itu, lalu dia karena suatu kesulitan pindah ke bengkel motor, nggak jadi Bang. Nggak jadi. Bagaikan ada itu ya pada diri tiap orang, dan itu lalu juga terstempel di hatinya bahwa orang dapat uang dari bengkel motor, iya, orang dapat uang dari menulis, iya, orang dapat uang dari musik, iya. Tetapi kalau orang stempel tangannya itu stempel hatinya musik, dapat uang dari musik itu wow. Gitu kan? Walaupun angkanya mungkin sama. Gitu. Itu jadi ya bertahanlah di passion yang sudah kita bangun gitu. Walau berat gitu ya. Terus yang ketiga, saya kira orang pada fase semua orang berproses ya. Saya ngalami masa-masa kesulitan, masa-masa prihatin dan segala macam. Sampai di suatu titik alhamdulillah berada di posisi oke lah gitu ya. Orang ketika telah berada di posisi mantap, menurut saya tugas kemanusiaannya itu mestinya digeser lah. Bukan melulu orientasi profit gitu loh. Ya namanya pebisnis itu ya bisnis gitu. Tapi itu udah auto instingnya itu terukur.
gitu ya. Terukur bahwa oh nggak apa-apa lah ini marginnya sekian, auto lah gitu-gitu itu yang itu bisa diberdayakan dipakai untuk merangkul orang-orang lain di sekitar kita yang ya mereka masih berproses gitu. Ya, ya, Saya kira di situ letak apa eksistensi orang, letak kebahagiaannya ya, dan sebagainya. ya, ya. Mungkin ya tentu saja umur mempengaruhi, pemikiran mengaruhi dan sebagainya. Tapi kalau orang terus berkutat di orientasi hitam putih profit bisnis, nggak bahagia kayaknya ya, nggak bahagia. Betul, betul. Susah untuk bahagia itu Ya, atau bahkan ya, tidak ya. bisa gitu. Ya, ya, ya. Pertanyaannya adalah, bukankah dulu saya berbisnis ini pengen berbahagia sebenarnya? Betul. Saya pengen makan, pengen jajan, pengen dapat ini supaya saya bahagia. Ya, Ketika saya punya itu, kenapa nggak bahagia? betul. Itu aneh. Betul. Bisnis jangan sampai bikin kita nggak bahagia. Betul. Iya, Betul. iya, iya, benar, benar, benar. Iya. Apa yang mau dicari? Iya, Iya apa kan? yang mau dicari? Apa yang mau dicari? Nggak bisa. Enggak, iya, iya, iya. Jadi mungkin pada titik itu kalau bahasa ekstrimnya orang itu harus punya batas. Batas buat dirinya ya, Ya, bahwa kelebihannya itu, lah misal gini nih, saya dan keluarga butuh 1 meja. Dilalah kok saya punya 3 meja. Jadi meja 2 dan 3 ini seyogyanya manfaat lah. manfaat gitu. bagi orang lain. Bukan kok buat saya semua. Gitu. Kira-kira begitulah Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Keren ya. Ya, oke, Sobat Ngobadul. Kita udah sampai penghujung bincang-bincang dengan seorang Bang Edi yang di Jogja ini cukup apa ya, cukup bermanfaat lah bagi masyarakat Jogja gitu. Dari bincang-bincang ini kita mendapatkan beberapa poin penting yang bisa kita menjadikan inspirasi. Pertama, seorang seniman awal dari karir jangan menggantungkan hidup dari sana, karena itu akan by proses, sehingga harus ada inovasi. Selain menjadi seorang musisi atau penulis ataupun seniman-seniman yang lain, harus ada suatu inovasi yang bikin ngebul dapur lah istilahnya gitu. Tapi hobi dan passion dari seniman ini jangan berhenti berkarya, karena akan ada titik keberhasilan itu gitu. Iya. Akan ada titik keberhasilan itu, seperti kita menanam sebuah pohon, itu akan ada proses di mana pohon itu harus dipupuk, pohon itu harus disiram, dan di proses itu dia akan berbunga dan berbuah, menghasilkan sesuatu hal yang kita bisa dapatkan. Tapi di proses itu kita tidak bisa memanfaatkan si pohon ini. Kita harus mencari inovasi untuk menghidupi keluarga kita. Itu poin pertama. Poin kedua, bangunlah usaha berdasarkan kekeluargaan. Karena itu menjadi pondasi yang sangat kuat terhadap sebuah usaha. Karena pada saat ada guncangan dari sebuah usaha, itu akan membuat perusahaan itu tetap solid dengan kekeluargaan tadi, yang seperti yang dikatakan Bang Edi tadi. Bayar gaji separuh pun karyawan masih menerima. Kenapa? Karena karyawan merasa bahwa ini usaha milik mereka juga gitu, dan tempat mereka akan terus survive di sini gitu. Poin ketiga, titik akhir daripada seorang yang berhasil adalah bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Mau itu seniman apapun, lulu pada ketika mencapai sebuah karir, menjadi seorang artis, menjadi seorang apapun, tetaplah menunduk seperti Bang Edi. Lihat nih, pengusaha sukses tapi tampilannya biasa aja gitu, nggak perlu tampil kayak seorang direktur yang hebat gitu. Jadi ya Bang ya, gitu ya. Jadi tetap tampil apa adanya,
yang penting adalah bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Jangan jumawa. Itu poin-poin penting yang kita dapatkan dari seorang Bang Edi malam ini. Mudah-mudahan semua sobat-sobat musisi dan seniman bisa mendapatkan poin-poin ini untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin, amin. Thank you Bang, malam Sama-sama, ini Bang. Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.